Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman petani. Eh, Bagaimana kabar pertaniannya? Semoga sehat, semoga lancar pertaniannya, semoga jamur, hama, bakteri apapun itu semuanya semoga minggat semuanya. Terus semoga panennya juga hasilnya meningkat. Nah, kemarin kan saya pernah bahas kalau saya kedatangan yang namanya musuh alami dari pertanian yang pernah saya bahas sebelumnya. Nah, itu tuh kemarin datang. Nah, musuh alami pertanian itu bagaimana sih? Apa sih musuh alami? Nah, ini akan saya bahas. Jadi simak baik-baik ya. Oke, akan saya bahas ya. Jadi di dunia pertanian itu pasti kita dihadapkan sama yang namanya musuh pertanian, entah itu hama, jamur, bakteri ya, semuanya pokoknya itu adalah musuh pertanian. Nah, sebenarnya ini diingat ya teman-teman, ingat-ingat ya bahwa apapun musuh di dalam pertanian itu pasti ada yang namanya musuh alami dari masalah itu. Contoh, jamur itu juga ada musuh alaminya, hama itu juga ada musuh alaminya, bakteri itu juga udah ada musuh alaminya. Nah, musuh alami ini apa sih? Nah, gitu aja. Musuh alami itu apa sih? Nah, nanti akan saya bahas tentang musuh alami. Nah, pengertian musuh alami yaitu sebuah, nah ini ada, ini di layar juga ada musuh alami MA atau konco tani, dalam bahasa bahasa Jawanya konco tani. MA musuh alami konco tani. Nah, seperti itu ya. MA musuh alami atau juga bisa Mas Arega. Nah, itu musuh alami konco tani. Nah, itu tuh ada tiga: satu predator, dua parasitoid, dan tiga patogen. Nah, patogen itu juga dibagi jadi dua, yaitu patogen serangga dan antagonis. Nah, jadi ketiga ketiga hal ini itu yang disebut musuh alami. Jadi yang bisa mengurangi bahkan mengendalikan hama-hama, jamur-jamur yang menjadi keresahan para petani. Nah, tiga ini yang dimaksud musuh alami. Nah, kenapa kok tiga ini? Karena secara laboratorium itu sudah dapat dikembangkan. Nah, kalau predator itu yang ukurannya besar-besar seperti belalang sembah dan lain-lain, itu predator. Nah, patogen serangga juga ada, antagonis juga ada. Nah, terus eh, secara laboratorium sudah dapat dikembangkan ya. Terus kenapa kok dapat dikembangkan? Karena sudah diketahui manfaatnya. Nah, manfaatnya sudah diketahui bahwa musuh alami ini itu sangat bermanfaat bagi lingkungan, bagi kesehatan, terus tidak merusak lingkungan, itu ya seperti itu, sudah diketahui manfaatnya. Terus kebanyakan ini khususnya yang patogen ya, yang patogen serangga dan antagonis itu sudah dapat dijadikan formulasi atau sudah dicari formulasinya. Nah, kan sudah dapat dikembangkan terus dijadikan formulasi. Nah, formulasi ini itu yang biasa kita sebut pestisida biologi. Nah, seperti itu. Jadi dari musuh alami yang dari alam itu kita kembangkan karena udah kita tahu manfaatnya itu luar biasa, kita kembangkan, kita formulasikan, lalu dijadikan sejenis pestisida biologi. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, kenapa pestisida biologi? Nah, karena pestisida biologi itu sudah diakui sebagai pestisida ramah lingkungan. Jadi kalau udah pakai musuh alami, MA, konco tani, atau Mas Arega, nah itu jangan khawatir sama kerusakan lingkungan. Karena apa? Pestisida biologi itu diakui sebagai pestisida yang ramah lingkungan. Nah, pestisida biologi ada dua,
ada pestisida hayati dan pestisida botani atau pestisida nabati. Nah, ini yang akan saya bahas lebih ke pestisida hayati karena saya juga menggunakan pestisida hayati selama ini. Lanjut. Nah, slide berikutnya itu kita bahas tentang pestisida hayati. Nah, apa sih kok pestisida hayati? Karena pestisida hayati itu penting. Nah, ini pentingnya pestisida hayati akan saya bahas. Satu, itu relatif aman terhadap lingkungan. Nah, jadi seperti yang di awal, kalau teman-teman udah pakai MA, musuh alami, itu jangan khawatir sama kerusakan lingkungan. Jangan khawatir sama nanti ibarat tanahnya keras, tanahnya padat, itu jangan khawatir kalau udah pakai musuh alami atau pestisida hayati. Nah, terus yang kedua, beberapa hama penyakit tanaman itu tidak dapat dikendalikan dengan teknik pengendalian kimiawi dengan efektif. Contoh, penyakit layu fusarium di berbagai tanaman pisang itu juga ada, di bawang, bawang merah, bawang putih juga ada penyakit layu fusarium. Di cabai pun juga ada penyakit layu fusarium. Terus yang kedua penyakit busuk batang atau Phytophthora pada cabai besar. Nah, itu juga sulit diatasi. Terus hama trips pada cabai itu juga sulit diatasi itu. Penyakit layu bakteri di pisang, Solanacea dan kacang-kacangan itu juga sulit. Jadi contoh keempat ini tadi itu sangat sulit dibasmi atau dikendalikan dengan pestisida kimia karena udah kebal, karena udah resilient, udah beradaptasi dengan pestisida kimia. Pasti teman-teman petani juga merasakan kalau penyemprotan pertama satu tutup, penyemprotan kedua dua tutup, penyemprotan ketiga tiga tutup, penyemprotan keempat empat tutup, penyemprotan kelima lebih banyak lagi. Nah, itu sebenarnya bangkrut kalau seperti itu. Dan setiap hari setiap penyemprotan mesti kita nambah, terus lingkungan rusak, duitnya semakin nambah, hamanya tidak mati, hamanya tetap hidup, hamanya tetap adaptasi, kan ya rugi tuh sebenarnya itu. Terus bahan aktif pestisida sintetik itu 100% impor. Nah, pestisida kimia itu bahan-bahannya 100% impor. Jadi jangan heran kalau mahal-mahal, yang bagus loh ya, yang hebat itu mahal-mahal, jangan heran karena 100% impor gitu loh. Terus kenapa kok kita penting? Karena di Indonesia ini kekayaan akan keanekaragaman hayatinya itu banyak. Jadi ini menjadi potensi musuh alami ini dapat dikembangkan gitu loh. Musuh alami ini dapat membantu para petani. Nah, itu yang kita jadikan potensi karena kekayaan akan keanekaragaman hayati itu juga banyak di Indonesia dan itu juga berkualitas sekali. Nah, lanjut. Nah, kenapa kok APH atau agen pengendali hayati? Nah, kenapa sih? Nah, gitu. Satu, pasti teman-teman juga sudah merasakan kesadaran masyarakat terhadap bahaya pestisida kimia. Jadi dari tahun ke tahun, dari hari ke hari, itu petani semakin pintar. Dari petani tua digantikan petani muda yang paham akan bahayanya pestisida kimia. Bahaya terhadap kesehatan, bahaya terhadap lingkungan, bahaya terhadap musuh alaminya, bahaya terhadap kesehatan manusia, bahaya terhadap kesehatan hewan. Nah, seperti itu. Kadang malah sasaran hamanya nggak mati, malah sasaran musuh alaminya mati, salah sasaran, itu seperti itu kalau pakai pestisida kimia. Dua, terus nikmatnya hasil-hasil pertanian bebas residu pestisida. Nah, kalau pertanian udah bebas dari pestisida kimia itu insya Allah kita menikmatinya itu juga lebih enak, menikmatinya juga lebih nikmat, rasanya juga enak. Terus dalam hati itu wah, ini kita bisa terbebas dari kimia, ini pasti juga memberikan ketenangan hati gitu loh. Jadi nikmat sekali kalau pertanian Anda, bapak-bapak, ibu-ibu atau teman-teman sekalian bebas dari
pestisida kimia itu sangat enak sekali, nyaman hidupnya. Terus kesadaran hidup sehat tinggi. Nah seperti tadi kalau udah pertaniannya udah organik atau bebas dari pestisida kimia, hidup kita insya Allah lebih bermanfaat, lebih panjang, lebih sehat, lebih berkualitas, lebih dan lebih bisa buat beribadah, sembahyang, terus bersedekah dan lain-lain. Nah seperti itu. Terus APH atau agen pengendali hayati itu sudah ada undang-undangnya, yaitu di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang pengendali hama terpadu. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi seperti itulah mengapa kok kita harus memakai yang namanya musuh alami. Nah kalau teman-teman tanya apa musuh alami yang saya gunakan, silahkan WA saya atau DM saya atau messenger saya lewat pribadi, karena sebisa mungkin saya pakai grup ini buat belajar, sharing-sharing pengalaman. Jadi kalau teman-teman tanya, Mas Andrew apa sih musuh alami yang dipakai, nah silahkan tanya di pribadi atau chat pribadi ya. Terima kasih, semoga bermanfaat, semoga pertaniannya meningkat, hasil meningkat, optimis hasil panen meningkat. Terima kasih. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.